Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Apriana dari Ilmu Komunikasi 2018. Di sini saya ingin beropini tentang kasus yang pernah viral, kasus yang sangat keji, kasus yang sangat menyayat hati, di mana nurani Anda para pelaku kasus ini, yaitu kasus penggunaan alat swab antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita ingin bepergian menggunakan pesawat, maka kita harus mengantongi surat hasil pemeriksaan COVID-19. Namun, apa jadinya keharusan melakukan pemeriksaan ini dimanfaatkan oleh segelintir orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mementingkan keuntungan diri sendiri, namun merugikan orang banyak, bahkan mengancam keselamatan orang lain. Padahal kita semua menginginkan pandemi ini cepat berakhir dan merindukan kehidupan yang normal. Ya Pak, saya capek pakai masker, bikin jerawatan loh. Dan Anda tega-teganya melakukan tindakan keji itu, di mana hati? Gak habis pikir Pak. Jadi saya ingin mengaitkan kasus ini dengan salah satu teori komunikasi yang ada dalam buku Little John edisi 9, bagian 2 tradisi sosiopsikologis, yaitu teori penyusunan tindakan. Menurut teori ini, Anda membentuk pesan dengan menggunakan kandungan pengetahuan dan pengetahuan prosedural. Anda tahu tentang hal-hal dan Anda tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Dalam teori penyusunan tindakan, pengetahuan prosedural menjadi inti. Kapanpun Anda bertindak, Anda harus menyusun prosedur yang tepat atau perilaku. Anda harus memilih yang paling tepat terhadap keadaan dalam rangka menyelesaikan tanggung jawab Anda. Proses penyusunan tindakan tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan motivasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali serta mengatur tindakan secara efisien dan dengan cepat. Penyusunan tindakan memakan waktu dan usaha. Semakin kompleks penyusunan tugas, maka waktu dan usaha semakin banyak terpakai. Dari penjelasan teori tersebut, maka seharusnya mereka sudah tahu SOP seperti apa yang harus mereka jalankan, yang harus mereka laksanakan, dan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun mereka memilih melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Terungkapnya kasus ini membuat saya pribadi, bahkan mungkin kita semua bertanya, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa berlangsung berbulan-bulan? Kemana para pengawas yang berwenang? Kemana para pemimpin atau pemimpinnya menjadi pelopor mereka melakukan tindakan keji tersebut? Kita tidak ada yang tahu. Para tenaga kesehatan yang harusnya menjadi pihak yang paling dipercaya masyarakat, namun para oknum ini telah mencoreng nama tenaga kesehatan di mata masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya kasus ini akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang semakin tidak mempercayai adanya pandemi ini. Dan
akan adanya generalisir tentang tenaga kesehatan di tempat lain yang mereka tidak seharusnya mendapatkan cap buruk tersebut. Bahkan saya pribadi pun mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap para tenaga kesehatan yang memiliki wewenang untuk membantu masyarakat malah membahayakan masyarakat. Bahkan saya sendiri mendengar ketika saya pergi ke pasar dengan ibu saya. Saya mendengar para pedagang dengan pembeli sedang membicarakan kasus ini dan mereka seperti gini loh. Jadi mereka tuh ngomongnya kayak emang bisa ya pakai alat bekas, katanya ibunya tuh. Jadi jadi yang penjualnya itu ngomong, ya bisa lah bu, kan kita mana tahu itu bekas atau baru. Yang namanya juga orang awam, ya semuanya kan tahu kayak alat-alat kesehatan itu barunya gimana, yang bekas gimana. Jadi gitu ngomongnya kira-kira. Dan percakapan itu hanya satu contoh lah. Pasti masih banyak yang berbicara buruk tentang tenaga kesehatan, tentang pemerintah, hanya karena kelakuan oknum-oknum yang tidak berperi kemanusiaan ini. Jadi apa karena pengawasannya yang lemah atau memang ada kong kali kong atau memang mereka ingin memperkaya diri dengan mencelakakan keselamatan orang lain. Jadi dari adanya kasus ini tugas pemerintah bertambah lagi, terutama Kementerian Kesehatan. Mereka yang belum selesai memberantas pandemi ini juga harus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang memudar hanya karena segelintir orang yang serakah. Dan pastinya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang harus patuh akan kebijakan-kebijakan pemerintah keluarkan. Kita harus memakai masker, padahal bikin jerawatan, pengap. Harus rajin cuci tangan, padahal bikin tangan kering. Sanitizer yang alkoholnya banyak bisa bikin kelupasan kulitnya, ganti kulit kayak ular. Ya, jaga jarak, jangan lupa. Ya itulah, hanya karena satu orang, dua orang, para oknum ini. Jadi semuanya tercoreng. Yang hampir selesai ada masalah baru lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker kemanapun Anda berada di tempat umum terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para dosen Prodi Ilmu Komunikasi ULM yang telah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk beropini tentang kasus-kasus, tentang hal yang terjadi di Indonesia.